Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kembali lagi tentunya di Brendo Ruang Konsultasi, masih membahas tadi yang terakhir karenanya nih, ada alasan tentunya ya dari ringannya kita mengucapkan maaf. Itu apa tuh Mbak? Oke, maaf itu kan tadi ya salah satu bentuk berdamai seperti itu kan. Jadi ketika kita mudah mengatakan maaf dan mudah memaafkan dengan makna yang benar, jadi nggak asal ya udah aku maafin deh atau iya aku minta maaf kayak gitu kan, tapi kita tahu maknanya gitu kan, maknanya mencari kedamaian, maknanya itu istilahnya mengganti emosi negatif menjadi emosi yang lebih positif, dan maknanya itu adalah hal kejadian yang tidak enak ini menjadikan suatu pengalaman untuk kita bisa lebih baik lagi. Nah itu akan berdampak ke diri kita sendiri juga gitu, walaupun orang lain yang salah, misalnya dia kayaknya nggak mau nih maaf duluan, kita yang memulai untuk ya udah saya memaafkan kamu gitu kan, atau ya sudah atas kejadian ini walaupun dia yang salah saya minta maaf gitu kan. Nah dari situ kan kita akhirnya juga ikut memaafkan diri kita sendiri juga, dengan adanya kita kan automatically walaupun orang itu yang salah kita juga kesel gitu kan, kita juga merasakan emosi yang negatif itu. Nah dengan kata maaf ini kita berusaha ya tadi berdamai dengan emosi negatif itu, kita jauh lebih positif dan otomatis nantinya kita menjadi lebih tenang gitu ya. Nah ini yang kadang bikin kesel ya Mbak ya, dengan kata kita maaf ya gitu kan, jadi kesannya tuh kayak kita apaan sih minta maaf tapi tidak ikhlas rasanya. Nah itu seperti apa nih Bang, kira-kira kita respon kita seharusnya kita memberitahu kayak ya kalau minta maaf itu dengan cara yang baik, dengan perbuatan atau apa, atau memang kayak ya udahlah gitu, atau gimana nih Bang? Iya banyak kalau dilihat dari kita yang diucapkan seperti tadi, tentunya gini, tadi ada batasan yang nggak bisa kita terobos ya. Bisa saja orang tersebut memang secara karakter emang kayak gitu. Tetapi dibuat di kitanya adalah itu seperti tidak bermakna, maafannya nggak bermakna. Tetapi hal yang bisa kita lakukan apa? Ketika menyampaikan tadi adalah hal yang nyaman buat aku, ya nggak apa-apa disampaikan. Menurut saya permintaan maaf itu tidak eloknya disampaikan dengan cara seperti itu. Mungkin kamu bisa berubah dan segala macam. Tetapi dia berubah, dia benar-benar memaafkan, itu adalah di luar kontrol kita. Tapi kalau emang nggak nyaman untuk nggak bilang, ya nggak apa-apa juga. Jadi tadi memaafkan itu ya soal kita, soal diri sendiri, bukan tentang orang lain. Gitu. Jadi ya itu kembali lagi dengan diri kita sendiri gitu ya, mau memaafkannya, apakah itu mau kita pendam gitu ya yang bisa merusak mental dan merusak fisik kita, atau kita harus melepaskan amarah itu, emosi itu. Nah untuk mengucapkan kata maaf ini kan sulit ya, maksudnya kayak apalagi kalau kita sudah tumbuh dewasa, kita tidak dibiasakan dengan kata maaf nih. Bagaimana sih mungkin untuk pemirsa di rumah mungkin yang masih sulit banget untuk mengucapkan kata maaf gitu, beda hal dengan maaf lahir batin gitu, kayaknya udah ini ya, udah template gitu ya rasanya ya. Tapi kan ini adalah sesuatu yang kayaknya ketika kita salah harus meminta maaf itu seperti apa ya? Mungkin perubahan yang harus dilakukan nih, atau menyadarkan diri kita juga nih. Mungkin dari Mbak Putri dulu. Oke. Nah, gimana caranya untuk meminta maaf itu tadi ya? Jadi biar enggak template tadi kan meminta maafnya. Nah, kita harus tahu makna maaf itu sendiri seperti apa kayak gitu kan. Nah, ketika kita tahu makna maaf itu adalah tadi mencari ketenangan, mencari kedamaian. Nah, kita tahu bahwa setiap kata maaf itu adalah proses seperti itu. Nah, jadi kita perlu belajar sih untuk mengatakan maaf itu dari hati seperti itu. Nah, misalnya dengan cara ketika misalnya memang ini misalnya antara dengan pihak eksternal gitu kan. Pihak eksternal mungkin ada yang melakukan suatu kesalahan kan, dan kita rasanya sulit maafin dia gitu kan. Tapi
memaafkan tadi kan mencari kedamaian diri kita sendiri juga ya. Nah, gimana caranya adalah coba kita bangun empati kita terhadap orang lain. Jadi kita berusaha untuk menjadi diri dia, melihat diri dia. Maksudnya dia melakukan itu kenapa sih? Apakah dia melakukan itu secara sengaja, kan? Ataukah dia melakukan itu karena tidak sengaja, atau ada faktor lain nih yang membuat dia menjadi seperti itu dan membuat kita kesal. Misalnya dia, misalnya apa ya, dia ngomongnya kasar gitu kan, ngomongnya kasar misalnya, dan emosinya tidak terkendali. Nah, kita belajar empatinya dengan mungkin ada faktor yang membuat dia seperti ini, kayak gitu kan, ada mungkin trauma dia atau mungkin pengalaman masa lalu dia gitu kan, dan dia sendiri mungkin nggak sadar dengan apa yang sudah membuat dia sakit kan. Benar. Seperti itu ya. Jadi kita ya sudah, misalnya dia nggak mau nih minta maaf gitu kan, nggak keluar nih kata maaf dari dia, atau dia ngomongnya tadi ya minta maaf deh kayak gitu kan. Nah, balik lagi ke kitanya, kalau kita mau mencari damai dan tidak mau terfikirkan apa ya, tidak mau terkoneksi emosi negatifnya ke diri kita, kita memilih untuk ya udah kita maafkan dia kayak gitu. Tanpa harus menunggu kata maaf ya. Betul, tanpa harus menunggu kata maaf yang mungkin ikhlas atau enggaknya di dia kan, seperti yang Bang Surya bilang, kita nggak bisa ngendaliin dia kayak gitu kan. Yang penting kita empati aja, ngelihat dari sudut pandang yang lain, mungkin dia gitu kan, udah kita maafkan. Nah, kalau misalnya terhadap diri kita sendiri nih, gimana caranya? Misalnya ada sesuatu hal yang di luar ekspektasi kita. Terkadang kalau kita punya harapan banyak gitu kan, dan di luar ekspektasi kan, jadi kita marah sama diri sendiri ya, kesel sama diri sendiri. Akhirnya ada kata-kata, aku nggak mau maafin diriku sendiri, gitu kan. Nah, gimana caranya untuk memaafkan diri sendiri? Ya, berproses itu tadi. Kita kenali emosi kita dulu. Kita lagi ngerasain apa sih? Hal yang tidak sesuai ekspektasi ini membuat kita apa sih? Apakah kita marah? Apakah kita kesal? Apakah kita benci? Ataukah kita sedih? Kayak gitu kan. Nah, kita kenali dulu. Setelah kita tahu apa yang kita rasakan, nah rasa itu kita resapi seperti itu. Oh, nggak masalah kok marah, kan memang nggak sesuai ekspektasi, harapanku kan seperti ini gitu. Nah, tapi dari situ, nah proses maaf itu tidak hanya mengenali emosinya aja, tapi tadi ada proses kita mau berubah nih menjadi yang lebih baik. Itu kan ada istilahnya, ada prosesnya tadi, ada jalannya. Oh, ya udah, kita marah tidak sesuai ekspektasi, gimana nih caranya supaya kita tetap berjalan gitu. Kita bikin planning yang baru, misalnya kita buat diri kita lebih produktif lagi, atau sesuatu yang hal positif lah ya, yang pastinya. Baik, Mbak, ditahan lagi nih, kita akan kembali lagi tentunya pemirsa setelah jeda yang berikut ini. Tetap di Beredo Ruang Konsultasi.